Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian disertai dengan kabar baik dan positif vibe untuk bisa um, lebih bersemangat lagi tentang atau dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Jadi tetap semangat karena mungkin apa yang akan saya sampaikan itu sedikit relatable, bukan menuduh, tapi memang kenyataannya ya rata-rata kejadian ini jatuh ke golongan anak muda. Oke, siap. Di sini ada young generation, anak muda. Ya, bisa dibilang ABG, bisa dibilang Gen Z. Gitu. Kenapa sih harus anak muda? Gitu. Kenapa sih nggak bapak-bapak? Kenapa sih nggak orang dewasa? Karena rata-rata anak muda zaman sekarang, mungkin dari dulu hingga sekarang mungkin ya, rata-rata anak muda itu mempunyai antusiasme yang tinggi terhadap sesuatu hal yang baru atau antusiasme yang tinggi terhadap sesuatu yang belum mereka tahu. Kalau sekarang kita bisa bilang istilahnya tuh kepo. Keponya tuh tinggi banget. Ingin tahunya tuh tinggi banget. Jadi kayak gimana sih kalau gue ngerasain itu? Kayaknya enak deh kalau gue ngerasain itu gitu. Tanpa mereka sadari dampak dari apa yang telah mereka lakukan ke dalam pergaulan bebas ini akan berdampak buruk nantinya. Memang belum terasa di awal-awal, tapi mungkin entah kapan atau pasti akan berdampak buruk setelahnya gitu. Oke, kita ambil contoh simpel aja, nggak usah banyak-banyak. Di sini ada drugs dan alkohol. Ya kita tahu narkoba dan alkohol itu menjadi salah satu ya uh, barang yang tidak normal untuk dikonsumsi gitu. Apalagi narkoba dari jenis obat-obatan, sabu, heroin, ganja. Nah, itu tergolong ke dalam bentuk narkoba yang dimana anak muda ini menyalahgunakan hal tersebut gitu. Kalau kita ingin tahu sebenarnya seperti heroin atau obat-obatan terlarang itu sebetulnya adalah obat-obatan medis gitu. Cuma namanya anak muda menyalahgunakan sesuatu yang memang tidak harus digunakan gitu. Dan rata-rata setelah saya cari tahu mereka menggunakan dengan dosis yang tinggi gitu. Jadi ya efeknya apa? Mereka tidak sadar, ya bahasa gaulnya ngefly lah gitu. Aduh gua high nih, gua high gitu. Nah itu tuh narkoba. Untuk alkohol sendiri ya karena alkohol sudah ada dari dulu gitu. Dan mayoritas konsumsi alkohol itu ya rata-rata kita tahu lah, maksudnya orang-orang bule, dan mereka tuh mengkonsumsi alkohol bukan untuk mabuk, bukan untuk fly gitu. Ya mereka mengkonsumsi alkohol agar merasa hangat karena di daerah mereka suhunya itu dingin gitu. Jadi ya minum alkohol hanya untuk menghangatkan badan gitu. Beda sama orang kita yang minum alkohol hanya untuk kayak aduh gue pengen mabuk, aduh gue galau, aduh gue baru dimarahin bos, aduh gue lagi banyak masalah gitu kan. Nggak harus ke situ gitu jatuhnya gitu. Ya beda lah, negara kita dengan negara luar itu beda. Apalagi di negara kita mayoritasnya muslim, dan di negara kita pun melarang akan adanya minuman keras dan narkoba gitu. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, free sex, nah, atau seks bebas. Kenapa ke situ? Karena secara tidak langsung ketika kita mengkonsumsi narkoba atau minum-minuman beralkohol, kita tidak sadar, kita merasa aduh ya yang tadi saya bilang itu kenceng apa gitu. Ditambah kalau kita melakukannya dengan lawan jenis, nah itu sudah maksudnya menjadi pemicu terjadinya seks bebas. Apalagi keduanya sama-sama mengkonsumsi barang yang sama gitu kan, sama-sama sadar, sama-sama
kenceng fly gitu, tiba-tiba esok harinya sudah, aduh aku tidak berbusana gitu. Nah bercanda ya gitulah, maksudnya kenapa bisa ada sangkut pautnya narkoba, alkohol dengan seks bebas gitu. Nah setelah itu banyak yang mempertanyakan ke saya, terus terus solusinya apa gitu, terus gimana caranya biar kita nggak terjatuh. Solusi yang pertama, keluarga. Ya kita tahu seburuk apapun ya keluarga kita, ya mereka tetap keluarga kita gitu. Jadi apapun masalahnya, mau itu negatif mau itu positif, selalu ceritalah, selalu terbuka. Karena ketika kita terbuka, pasti di situ akan ada solusi dari keluarga kita. Karena ya siapa lagi kalau bukan keluarga kita gitu. Yang kedua, sex education. Ya yang kita tahu sex education itu ya agar memberikan sebuah pengetahuan baru tentang kita, akan dampak seks bebas itu apa, efek buruknya itu apa. Jadi kita bisa mencegah agar tidak kita lakukan hal seperti itu, agar kita tidak terjatuh kepada seks bebas gitu. Nah yang ketiga, selalu tanamkan bahwa kita harus say no to drugs. Mau apapun itu, mau misalkan temen nawarin, ayo cobain, enak loh, enak gitu, udah lu nggak perlu pusing masalah duit, gratis gitu, jangan tergiur, jangan gitu. Selalu tanamkan entah di pikiran kalian, di hati kalian, bahwa ya gue harus say no to drugs pokoknya. Mau itu gratis, mau itu lu teman gue, mau itu lu sahabat gue gitu, mau gue lagi ada masalah, mau gue lagi nggak ada masalah, ya udah gitu, pokoknya gue say no to drugs gitu. Nah yang keempat, bisa kita bilang healthy socialist. Apa ya, ya kita harus bisa lihat lingkungan juga. Bukannya kita memilih-milih teman, tapi ya kita harus tahu mana yang bakal berdampak buruk sama kita, mana yang bakal bisa berdampak baik sama kita gitu. Bukan menghindar, tapi kita ambil positifnya aja gitu. Selalu mengambil positif di keadaan yang negatif, asik gitu. Jadi ya pintar-pintar kita lah untuk bisa memilih-milih teman gitu. Nah yang terakhir, yang kelima, saya tahu rekan-rekan di sini semua pasti mempunyai religion atau agamanya masing-masing, mempunyai kepercayaannya masing-masing, dan selalu tanamkan kepercayaan kalian, selalu berpegang teguh dengan kepercayaan kalian. Nah, insya Allah atau mudah-mudahan ketika kalian selalu memegang atau berpegang teguh tentang kepercayaan kalian, kalian akan ya let's say terjauhkan lah gitu dari narkoba, alkohol atau seks bebas gitu. Nah ya kita tahu lah di Indonesia ini banyak banget, bervariasi banget agama gitu. Dan saya juga percaya bahwa rekan-rekan di sini mempunyai kepercayaan masing-masing yang begitu kuat akan kepercayaan itu gitu. Nah terus ketika kita udah menerapkan itu, kita sudah tahu solusinya itu gimana cara menanganinya, otomatis kita bakal terjauh dari yang kata drugs, alkohol, dan seks bebas gitu. Nah manfaatnya, kita tahu ini akan membuat hidup kita sehat gitu. Kita bakal bersemangat olahraga, energi terjaga, pikiran tenang, beraktivitas pun tenang gitu. Ya pokoknya hidup sehat lah gitu, selayaknya orang-orang normal. Karena rata-rata pengguna narkoba dan pengkonsumsi narkoba atau yang suka minum alkohol itu aktivitasnya sedikit terganggu, entah dari pikirannya, entah dari mentalnya, entah dari sosialisasinya, itu pasti akan terganggu, dan itu akan berdampak buruk untuk masa depan kalian gitu. Nah dan kita tahu ketika kita menjauhkan itu semua, ya masa depan kita akan cerah, bright future untuk hidup kita. Siapa sih yang gak mau masa depannya cerah gitu. Saya yakin semuanya pasti bakal pengen banget punya masa depan yang cerah gitu. Makanya kita harus memecahkan stigma bahwa
pergaulan bebas itu santapannya anak muda gitu. Kita harus jauhkan itu semua, mulai hidup sehat, dan ya hiduplah selayaknya orang normal. Jauhkan dari narkoba, jauhkan dari alkohol, jauhkan dari seks bebas gitu. Jadi ya mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi saya berharap bahwa kita semua bisa menjadi penerus bangsa yang sehat dan mempunyai masa depan yang cerah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.